Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Apriyadi dari kelas B Manajemen dengan NIM B10212311081. Di video ini saya akan menjelaskan tugas saya dalam pengerjaan tugas akhir, yaitu ujian akhir semester. Yang pertama, saya di sini memilih soal nomor 2. Menurut analisis saudara, apakah jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi sama atau berbeda? Jelaskan. Jadi, secara singkatnya, menurut saya jurnal penyesuaian itu memiliki sifat yang lebih umum dan bersifat rutin pada akhir setiap periode akuntansi untuk menyesuaikan catatan dengan aktivitas bisnis yang sebenarnya, seperti mengakui pendapatan yang masih harus diterima atau beban yang masih harus dibayar. Di sisi lain, jurnal koreksi fokus pada perbaikan yang terjadi dalam pencatatan akuntansi tanpa terkait dengan jadwal periode tertentu dan digunakan kapanpun diperlukan untuk memastikan keakuratan laporan keuangan. Jadi meskipun keduanya berkaitan dengan pembenahan catatan akuntansi, jurnal penyesuaian lebih bersifat umum dan terkait dengan siklus periode. Sementara jurnal koreksi lebih spesifik dalam menangani masalah tertentu. Kemudian yang nomor 3, menurut analisis saudara, hal-hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dan metode periodik dalam laporan perusahaan dagang? Yang pertama itu perpetual. Perpetual itu setiap transaksinya pembelian atau penjualan dicatat dalam secara langsung pada saat terjadinya. Persediaan terus-menerus diperbaharui setiap kali terjadi perubahan. Sedangkan periodik itu transaksi pembelian dicatat pada akhir periode dan persediaan tidak diperbarui secara terus-menerus. Pencatatan penjualan tidak terjadi pada akhir periode dan persediaan dihitung secara fisik untuk menentukan nilai akhir persediaan. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal umum. Di sini yang pertama itu pada tanggal 1 Desember piutang dagang sebanyak 50 di debit, penjualan 50 di kredit, HPP 15 di debit, kemudian persediaan barang dagang 15 di kredit. Kemudian pada tanggal 2 Desember beban kirim penjualan sebanyak 2 di debit dan kas sebanyak 2 di kredit. Lalu selanjutnya 3 Desember pembelian sebanyak 12 di debit dan utang dagang sebanyak 12 di kredit. Selanjutnya 4 Desember utang dagang bertambah di debit dan persediaan barang dagang bertambah di kredit. Kemudian pada tanggal 5 Desember utang dagang bertambah 10 di debit, kas bertambah 9 di di kredit maksudnya. Selanjutnya persediaan barang dagang bertambah 1 di kredit. Kemudian pada tanggal 16 Desember kas bertambah 49 di debit, diskon penjualan 1 di debit dan piutang dagang 50 di kredit. Jadi total saldo baik di debit maupun kredit adalah 141 rupiah. Selanjutnya adalah buku besar. Buku besar kas. Yang pertama pada tanggal 2. Saldonya adalah 2 di kredit pada tanggal 2 di kredit bertambah 2. Kemudian total saldonya adalah bertambah 2 di kredit. Kemudian pada tanggal 5 bertambah 9 di kredit dan pada tanggal 6 bertambah 49 di debit. Total saldonya adalah 38 di debit. Kemudian jurnal penyesuaian. Yang pertama metode periodik. Yang pertama pada tanggal 31 Desember beban gaji penjualan sebanyak 50 di debit, beban gaji administrasi bertambah 50 di debit dan utang gaji bertambah 100 di kredit. Kemudian yang kedua di tanggal 31 Desember beban bunga bertambah 6 di debit dan utang bunga bertambah 6 di kredit. Selanjutnya beban depresi peralatan kantor bertambah 10 di debit dan akumulasi depresi peralatan kantor bertambah 10 di kredit. Kemudian pada sisi tanggal 31 Desember beban asuransi bertambah 10 di debit dan asuransi dibayar di muka bertambah di kredit 10. Kemudian di tanggal 31 Desember beban perlengkapan toko bertambah 15 di debit dan perlengkapan toko bertambah 15 di kredit. Kemudian beban depresi peralatan toko bertambah 20 di debit dan akumulasi depresi peralatan toko bertambah 20 di kredit. Kemudian beban air, listrik dan telepon toko bertambah 4 di debit
beban air, listrik, dan telepon kantor bertambah 4 di debit, dan beban yang masih harus dibayar adalah 8. Kemudian beban harga pokok penjualan adalah 50 bertambah di kredit. Di kredit, persediaan barang dagang bertambah 40 di kredit. Jadi total saldonya adalah 219 di debit maupun kredit. Selanjutnya metode periodik. Di sini pada yang pertama 31 Desember beban gaji penjualan sebanyak 100 di debit, beban gaji administrasi 100 di debit, dan utang gaji 50 di kredit. Selanjutnya beban bunga bertambah 6 di debit dan utang bunga bertambah 6 di kredit. Beban depresi peralatan kantor bertambah 10 di debit, akumulasi depresi peralatan toko bertambah 10 di kredit. Beban asuransi bertambah 10 di debit dan asuransi dibayar buka bertambah 10 di kredit. Kemudian beban perlengkapan toko bertambah 15 di debit, beban perlengkapan toko bertambah 15 di kredit. Kemudian beban depresi peralatan toko bertambah 20 di debit, akumulasi depresi peralatan toko bertambah 20 di kredit. Kemudian beban air, listrik, dan telepon toko bertambah 4 di debit, beban air, listrik, dan telepon kantor bertambah 4 di debit, beban yang masih harus dibayar sebanyak 8 di kredit. Kemudian harga penjualan 650 di debit, persediaan barang dagang akhir sebanyak 180 di debit, retur dan potongan pembelian 25 di debit, diskon pembelian 5 di debit, kemudian pembelian 745 di kredit, beban kirim pembelian 15 di kredit, beban persediaan barang awal sebanyak 100 di kredit. Total saldo baik di debit maupun kredit adalah 1029. Selanjutnya masuk ke saldo awal pembelian, yaitu sebanyak 100 ditambah pembelian 745, kemudian dikurang retur potongan pembelian sebanyak dikurang 25, kemudian dikurang diskon pembelian sebanyak 5, jadi saldonya adalah minus 30. Kemudian pembelian bersih sebanyak 715 ditambah beban kirim penjualan 15, dan totalnya adalah 730. Kemudian persediaan yang tersedia untuk dijual adalah 830, dan dikurang saldo akhir persediaan yaitu dikurang 180. Harga pokok penjualan adalah 650. Oke, selanjutnya adalah worksheetnya. Baik metode periodik dan perpetual itu sama. Yang pertama kita masukkan dulu neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian kita masukkan penyesuaian, setelah itu baru kita setelah kita hitung baru dimasukkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk laporan laba rugi ini dimulai dari penjualan sampai beban administrasi, dengan total saldo di debitnya adalah 1149 dan di kreditnya sebanyak 1960. Untuk mendapatkan laba bersihnya, yaitu kredit dikurang debit, dan laba bersihnya adalah 811. Kemudian untuk mendapatkan laporan posisi keuangan itu diambil dari kas hingga dividen, dengan total di debitnya sebanyak 1185 dan di kreditnya 374. Kemudian untuk mendapatkan laba bersihnya itu di debit dikurang kredit, dengan total laba bersihnya adalah 811. Kemudian laporan laba rugi. Pertama pendapatan, yaitu penjualan sebanyak 1960 dikurang retur dan potongan pembelian sebanyak 30, diskon penjualan sebanyak 25, kemudian totalnya menjadi 55 rupiah, dan penjualan bersih sebanyak 1905 dikurang harga pokok penjualan 650. Laba kotornya adalah 1255. Kemudian beban usaha. Beban penjualan yang pertama beban gaji penjualan sebanyak 180, beban sewa 20, beban depresi peralatan toko 20, beban perlengkapan toko 15, beban kirim penjualan 10,
beban listrik, air, dan telepon di toko 19, beban iklan 15, beban penjualan lain-lain 40, total beban penjualan adalah 19. Kemudian beban administrasi. Yang pertama beban gaji administrasi sebanyak 80, beban depresi peralatan kantor sebanyak 10, beban asuransi sebanyak 10, beban listrik, air, dan telepon 14, beban bunga 6, dan beban administrasi lain-lain itu 5. Total beban administrasi adalah 125, total beban usaha 443, dan laba bersih usaha adalah 811. Selanjutnya itu laporan perubahan ekuitas periode akhir 2019, Desember 2019. Saldo awal modal saham adalah 25, saldo laba 120, total ekuilitasnya 145. Kemudian ditambah laba bersih di saldo laba sebanyak 811 dan total ekuitas sebanyak 811. Kemudian dikurang dividen di saldo laba sebanyak dikurang 40 dan total ekuitas dikurang 40. Dan saldo akhir di modal saham adalah 25, saldo labanya 891 dan total ekuilitas sebanyak 916. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Yang pertama aset. Ada aset lancar yaitu kas sebanyak 250, piutang dagang 450, persediaan barang dagang 180, asuransi dibayar di muka 40, dan perlengkapan toko 24. Total aset lancar adalah 945. Kemudian aset tetap ada peralatan toko sebanyak 140, akun depresi peralatan toko dikurang 40, peralatan kantor 60, akun depresi peralatan kantor dikurang 25. Total aset tetapnya adalah 135. Jadi total asetnya adalah 1080. Kemudian ada liabilitas. Yang pertama ada liabilitas lancar, yaitu utang dagang sebanyak 20, utang gaji sebanyak 100, beban yang masih harus dibayar 8, beban bunga bagian lancar 6, dan utang bank 7,5. Dan total liabilitas lancar adalah 141,5. Kemudian liabilitas jangka panjang. Yang pertama ada utang bank sebanyak 22,5. Total liabilitas jangka panjang adalah 22,5. Selanjutnya ada ekuitas. Modal saham sebanyak 25, saldo laba 891, dan total ekuitasnya 916. Jadi total liabilitas dan ekuitas adalah 1080. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.